Machine learning. Apakah kalian sudah tahu apa itu machine learning? Ya mungkin bagi sebagian orang, salah satu cabang kecerdasan buatan ini masih asing. Mungkin belum pernah mendengarnya. Ya. Saya juga baru mendapat pencerahan tadi pagi setelah mengikuti workshop modern teknologi mengenai machine learning yang diselenggarakan oleh Distrik Jabar, Tekomdik, bekerjasama dengan PPTIK ITB. Meskipun asing ya, machine learning ini sebenarnya teknologi sudah sangat dekat dengan kita, bahkan sering membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi machine learning ini merupakan salah satu bidang ilmu komputer yang memberikan sebuah komputer atau mesin sebuah kemampuan untuk mempelajari sesuatu tanpa diprogram secara eksplisit. Sehingga mesin atau komputer bisa menyimpan sesuatu tanpa harus diprogram sejak awal. Jadi secara sederhananya, tanpa harus memasukkan pengetahuan, komputer atau mesin sudah bisa mempelajari dan mengingat sesuatu dan bisa kita manfaatkan di kemudian hari. Nah, kemudian untuk penerapannya, apa saja sih yang ada di sekeliling kita? Jadi yang pertama adalah hasil pencarian search engine. Contohnya di sini saya pakai Google ya. Siapa sih yang nggak kenal Google ya? Jadi isinya mau segala umur ya, tua, muda, itu sering berinteraksi dengan mesin pencari ini. Apalagi di saat pandemi, banyak tugas rumah ya. Bagi anak-anak sekolah itu biasanya mereka mencari di sini ya. Nah, misal contohnya ketika misalkan kita mengetik sesuatu ya, dan misalkan kita belum selesai mengetikkannya, maka Google akan memunculkan rekomendasi yang kalian pilih. Misalkan kita tugasnya nama, ketik nama bandara aja. Nah, itu sebelum kita selesai ngetik ya, Google akan memunculkan rekomendasi yang bisa dipilih. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari machine learning. Biasanya Google akan menampilkan hasil pencarian yang pernah kita cari ya. Kemudian menampilkannya kembali pada saat ada salah satu kata yang sama yang pernah kita tuliskan. Kemudian untuk penerapan yang kedua, contohnya rekomendasi di marketplace. Contohnya di sini di salah satu toko online ya, ketika misalkan kita pernah mencari suatu produk, maka otomatis dia akan mengirim rekomendasi kepada kita ketika misalnya kita bukanya. Ini misal ada gambar pisau, terus medali, artinya beberapa hari ke belakang mungkin ini sudah melakukan pencarian untuk produk pisau, kado, ataupun untuk alat masak di sini ya. Otomatis toko online ini akan memberikan rekomendasi yang pernah kita cari ya, dan ini tentunya sangat membantu. Nah, kalanya ketika kita mencari tidak ketemu, tapi rekomendasinya dia menyarankan nih ini rekomendasi yang sesuai yang pernah kita cari. Jadi semua orang pasti sudah sangat familiar dengan toko online ya. Apalagi di saat pandemi ini paling banyak diskonnya ya. Kemudian selanjutnya penerapan yang ketiga itu contohnya di Facebook ya. Kalau di Facebook ini biasanya itu suka muncul orang-orang yang misalkan mungkin kita kenal ya. Ini ada orang yang mungkin Anda kenal ya. Ini si Facebook ini akan mengumpulkan informasi pengguna, baik informasi umum misalkan dari tempat tinggal, alamat
sekolah, alamat kerja, dan hobi atau apapun, sehingga dia akan merekomendasikan orang yang mungkin Anda kenal ya. Untuk selain itu ada pengenalan wajah juga ya. Terus ada juga misalkan post di beranda itu si Facebook ini akan merupakan aktivitas penggunanya, terus orang yang diajak berkomunikasi siapa, dia akan muncul di beranda juga. Nah, ini salah satu penerapan machine learning. Jadi meskipun istilah ini agak asing ya, tapi sebenarnya penerapannya ini sering kita sering atau sangat membantu kita ya, sering kita gunakan sehari-hari dan sangat membantu dalam kehidupan kita. Oke, demikian mungkin 3 contoh manfaat dan penerapan dari machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat malam. Kita lihat contoh penerapan machine learning dalam hal ini supervised learning. Kita bisa melihat di sini mesin pengenal tulisan tangan. Dalam hal ini ada 3 output di sini, 3 persiapan, 3 tahapan: train model, input, dan output. Di dalam train model kita bisa lihat di sini banyak sekali contoh tulisan-tulisan tangan manusia yang berbeda-beda di sini dan di sini untuk menjadi pembelajaran bagi mesin. Ketika mesin melihat lebih banyak data yang mereka pelajari, maka mesin akan cenderung akan memberikan output yang lebih baik kualitasnya atau akurat pada manusia. Nah, jika kita memberikan mesin berupa train model angka-angka seperti ini, kemudian kita coba inputkan suatu angka, misalnya angka 0, 7, 1, dan seterusnya, kemudian mesin memberikan output tertentu. Nah, di sini kita bisa membandingkan apakah input yang kita masukkan itu sesuai dengan output yang diberikan oleh mesin. Di sini kita bisa melihat ada angka 7 di sini input, kemudian outputnya ini cenderung membingungkan, apakah ini 7 atau angka 4 di sini. Begitu pula angka yang ada di paling belakang. Di sini inputnya adalah angka 7, tetapi output yang diberikan oleh mesin di sini seperti angka 1 atau bahkan justru cenderung abstrak, tidak bisa dinilai. Nah, train model ini menentukan kualitas dari output yang akan diberikan oleh mesin tersebut, sehingga semakin banyak model train model yang kita berikan kepada mesin untuk dipelajari, semakin banyak pula kecenderungan mesin untuk memberikan output yang lebih akurat kepada manusia, dan manusia juga akan bisa menggunakan output itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat pula nantinya. Contoh lainnya di supervised learning itu adalah visual image classification yang nantinya akan kita coba bersama-sama, kita praktekkan. Salah satunya IBM Watson Studio ini membuat sebuah image classification yang kita bisa melihat atau menentukan apakah suatu wajah, misalnya di sini wajah Donald Trump dengan wajah Obama, di sini kita bisa inputkan bahwa wajah seperti ini itu adalah wajah dengan usia 59 sampai 62 tahun misalnya. Kemudian wajah seperti ini itu merupakan wajah dengan usia 43 sampai 47 tahun misalnya. Dan kemudian ketika kita masukkan wajah orang lain, wajah kita misalnya, masukkan ke dalam mesin, maka mesin bisa memberikan outcome bahwa usia wajah tersebut itu adalah katakanlah 26 tahun sampai 30 tahun misalnya. Dan ini biasa kita jumpai di
kamera kita masing-masing di smartphone masing-masing, yang mana kebanyakan kamera smartphone saat ini bisa mendeteksi apakah wajah itu merupakan umur berusia 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Walaupun banyak dari smartphone yang salah dalam menentukan usia wajah kita gitu, karena mungkin banyak yang kelihatan tua gitu ya wajahnya. Dan hal lain yang bisa kita lakukan untuk visual image classification adalah i3 Canopy ini. Sebelumnya diulas juga oleh Mas Randy di perkuliahan sebelumnya, bahwa dengan tools ini kita bisa melihat, kita bisa memberikan input kepada mesin bahwa apakah suatu objek itu berupa pohon atau bukan pohon. Dan nantinya kalau di sini lebih banyak objek yang diajarkan kepada mesin, maka lebih presis atau akurat pula output yang akan dikeluarkan oleh mesin. Dan kalau di i3 Canopy ini hal lain, fitur lain yang bisa kita lihat adalah nantinya dengan area berapa persen berupa pohon, berapa persen berupa non pohon, itu berapa banyak CO2 yang kemudian muncul, NO yang kemudian muncul, dan lain sebagainya, yang merupakan fitur dalam service atau layanan i3 Canopy ini. Kemudian selanjutnya untuk unsupervised learning itu kita bisa lihat contohnya di YouTube gitu. Kadang-kadang kita membuka video-video tertentu, kemudian di suatu hari kita melihat ada rekomendasi video yang mirip-mirip gitu. Dan itu juga bisa kita lihat pada YouTube Music atau Spotify yang pada suatu saat memberikan kita alternatif pilihan musik tertentu berdasarkan histori atau sejarah kita menikmati suatu musik pada hari-hari sebelumnya. Dan yang terakhir, reinforcement learning itu kita bisa lihat dalam self-driving car yang banyak saat ini diutarakan atau dipamerkan di seluruh dunia. Nah, untuk self-driving car ini sebenarnya sangat simpel cara kerjanya. Ada sebuah sensor yang dipasang di keliling mobil, yang kemudian sensor itu melihat objek-objek banyak sekali, dan kemudian melalui mesin di dalamnya dia belajar mengenai objek-objek yang ada di sekitarnya. Dan dia belajar bahwa ketika misalnya contohnya dia melihat ada objek di depannya, maka ketika dia diajarkan bahwa objek itu belajar ketika dia menabrak objek itu, maka itu merupakan sesuatu yang buruk, sehingga di dalam memori mesin itu akan mensort bahwa menabrak suatu objek di depannya adalah buruk, sehingga di kemudian hari mesin itu akan menentukan bahwa ketika ada objek di depannya dia berusaha untuk tidak menabraknya, karena menabrak objek itu merupakan sesuatu yang tidak baik, dan itu yang dieksplor, diuji coba terus di dalam mesin learning ini, di dalam suatu self-driving car.